Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum lanjut pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Lofty Zaini Aprilia. Kedua saya sendiri Muhammad Andika Lukmanur Rizal. Yang ketiga Maya Idratus Zahria. Dan yang terakhir ada Mbak Huriatul Hajar. Materi yang akan kami sampaikan adalah teknik DNA rekombinan dan transgenik. Untuk pengertian teknik DNA akan disampaikan oleh Mbak Huriatul Hajar dan nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Berikut adalah materinya. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian teknologi DNA rekombinan. Sebelum mengetahui tentang teknologi DNA rekombinan, yang dimaksud dengan DNA rekombinan yaitu pembentukan kombinasi materi genetik yang baru dengan cara penyisipan molekul DNA ke dalam suatu vektor, sehingga memungkinkan untuk terintegrasi dan mengalami perbanyakan di dalam suatu sel organisme lain yang berperan sebagai sel inang. Sedangkan yang dimaksud dengan teknologi DNA rekombinan yaitu teknik penggabungan DNA dari spesies yang berbeda, sehingga akan diperoleh organisme baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. Berhasilnya suatu teknik DNA rekombinan ini didukung oleh cara-cara bagaimana kita menangani, mengembangkan mikroorganisme atau fage dari seleksi dari beberapa strain bakteri yang digunakan dalam sistem ini. Teknologi DNA rekombinan ini merupakan kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasikan gen-gen di dalam tabel reaksi. Adapun teknik-teknik tersebut meliputi yang pertama yaitu ada teknik untuk mengisolasi DNA, yang kedua ada teknik untuk memotong DNA, yang ketiga ada teknik untuk menggabungkan atau menyambungkan DNA, dan yang terakhir yaitu teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai tentang teknik isolasi DNA. Isolasi DNA yaitu proses pengeluaran DNA dari tempatnya berada, ekstraksi atau lisis. Biasanya dilakukan dengan homogenasi atau penambahan buffer ekstraksi atau buffer lisis untuk mencegah DNA rusak. Molekul DNA yang sering digunakan dalam teknologi DNA rekombinan yaitu DNA plasmid dan DNA genom yang berasal dari sel bakteri. Isolasi DNA ini dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan antara lain yaitu preparasi ekstrak sel, pemurnian DNA dari ekstrak sel, dan presipitasi DNA. Meskipun isolasi DNA dapat dilakukan dengan berbagai cara, akan tetapi pada setiap jenis atau bagian tanaman dapat memberikan hasil yang berbeda. Hal ini dikarenakan adanya senyawa polifenol dan polisakarida dalam konsentrasi tinggi yang dapat menghambat pemurnian DNA. Selanjutnya yaitu isolasi DNA merupakan teknik yang sangat penting dalam pengembangan ilmu biologi sel dan molekuler. Derajat kemurnian dan kualitas dalam isolasi DNA sangat mempengaruhi hasil yang akan diperoleh. Secara umum, prosedur ekstraksi yang baik untuk isolasi DNA mencakup 3 hal penting. Yang pertama yaitu harus dihasilkan DNA dengan kemurnian yang tinggi. DNA harus utuh dan jumlah mencukupi atau konsentrasi yang tinggi. Materi selanjutnya adalah teknik memotong DNA. Pada tahun 1960-an, Werner Arbor dan Hamilton Smith menemukan enzim endonuklease restriksi. Enzim ini diisolasi dari mikroorganisme yang secara alamiah akan mengeluarkan enzim ini untuk mempertahankan dirinya dari DNA asing yang masuk ke dalam tubuhnya. Enzim endonuklease restriksi ini sangat selektif dalam memotong untai DNA. Enzim ini akan sangat bermanfaat bila diaplikasikan pada teknologi DNA rekombinan. Setiap enzim mengalami rangkaian 4-8 pasang basa tertentu yang terdapat dalam untai DNA. Ada 2 macam pemotongan DNA oleh enzim endonuklease restriksi ini, yaitu yang pertama menghasilkan ujung tumpul atau blun, dan yang kedua ujung lengket.
Enzim yang memotong molekul DNA heliks ganda tidak berhadapan langsung, tetapi selisih 2-4 basa, menghasilkan potongan dengan ujung lengket, sedangkan enzim yang memotong pada tempat yang berhadapan akan menghasilkan ujung tumpul. Kemudian materi selanjutnya adalah teknik menyambung DNA. Baik DNA donor maupun DNA vektor akan dicerna menggunakan enzim restriksi yang akan menghasilkan ujung lengket, kemudian dicampur dalam tabung reaksi untuk memungkinkan ujung lengket DNA vektor dan donor saling mengikat dan membentuk molekul rekombinan. Kemudian untuk gambar yang di samping itu menunjukkan vektor plasmid yang membawa satu situs pembatasan E. coli. Dari pencernaan dengan enzim restriksi E. coli mengubah DNA sirkular menjadi molekul linier dengan ujung lengket. DNA donor dari sumber lain manapun juga diperlakukan dengan enzim E. coli untuk menghasilkan populasi fragmen yang membawa ujung lengket yang sama. Ketika dua populasi dicampur, fragmen DNA dari dua sumber akan dapat bersatu karena heliks ganda tersebut di antara ujung-ujungnya yang lengket. Berikutnya, teknik menyisipkan DNA ke sel hidup, bisa berupa bakteri, jamur, hewan, dan tumbuhan. Proses ini sering disebut dengan transformasi. Langkah yang perlu dipersiapkan untuk transformasi bakteri misalnya yakni kultur sel bakteri dipisahkan dari mediumnya, kemudian ditambahkan kation divalen. DNA yang akan diintroduksikan dimasukkan ke dalam kultur tersebut. Setelah itu, sel bakteri diberikan perlakuan renjatan panas atau heat shock agar pori-pori sel bakteri membuka dan DNA dapat masuk ke dalam sel. Jika DNA sudah masuk ke dalam sel, maka sel bakteri ditempatkan ke dalam medium pertumbuhan yang kaya akan nutrisi supaya bakteri segera pulih pasca transformasi. Setelah transformasi pada sel bakteri, selanjutnya ada transformasi pada sel tumbuhan. Introduksi DNA rekombinan kepada sel tumbuhan dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama yakni metode senjata gen dan yang kedua adalah metode agrobakterium. Untuk metode senjata gen memiliki beberapa proses, diantaranya isolasi gen target. Yang kedua, penempelan gen target pada partikel logam atau micro project particles. Selanjutnya, partikel logam yang sudah ditempeli gen target dimasukkan ke dalam senjata gen dan kemudian ditembakkan pada sel tanaman. Partikel akan mempenetrasi dinding sel tanaman sehingga masuk ke dalam sitoplasma. Partikel akan tercuci oleh cairan sel, sehingga gen target yang menempel akan lepas dan kemudian masuk ke dalam nukleus dan menyisip pada kromosom sel tanaman. Setelah gen target berhasil disisipkan pada kromosom sel tanaman, maka sel rekombinan harus diinduksi untuk menjadi individu baru atau disebut dengan tanaman transgenik. Dengan proses, sel transgenik ditumbuhkan pada media multiplikasi untuk diperbanyak atau pembentukan kalus. Kultur sel atau kalus kemudian dipindahkan dan ditumbuhkan pada media diferensiasi agar mampu berdiferensiasi sehingga membentuk individu baru. Terakhir, individu baru dipindahkan ke tanah atau lahan agar tumbuh selayaknya tanaman normal. Berikut ini ditampilkan alat yang digunakan dalam metode senjata gen. Yang pertama ada pengatur gas helium. Bagian yang kedua ada wadah untuk DNA rekombinan, dan bagian ketiga ada wadah untuk kultur jaringan atau sel. Pada waktu proses dijalankan, gas helium yang mengalir akan mendorong DNA menembak kultur jaringan. Metode yang kedua yaitu metode agrobakterium. Metode ini memanfaatkan potensi alami yang dimiliki bakteri tanah Agrobacterium tumefaciens yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu merupakan bakteri gram negatif yang secara alamiah memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi genetik pada tanaman dan memiliki plasmid TI, tumor inducing plasmid. Proses introduksi DNA dengan metode agrobakterium. Dalam kultur jaringan dimasukkan kolberdrun, suatu bahan untuk menginduksi luka pada kultur jaringan tumbuhan. Dengan adanya luka, maka sel akan memproduksi
suatu zat yang dapat mengundang agrobakterium ke daerah di sekitar permukaan sel. Kultur bakteri yang sudah dimodifikasi dimasukkan ke dalam medium kultur jaringan dan diinkubasi selama 1 jam. Manfaat DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan dapat menghasilkan beberapa manfaat seperti di bidang pertanian, mampu mengusahakan tanaman-tanaman terutama yang mempunyai arti ekonomi, dan tanaman yang tidak begitu peka terhadap penyakit seperti dari bakteri, jamur, dan cacing menjadi lebih peka. Lalu mengusahakan tanaman-tanaman supaya menghasilkan pestisida sendiri. Di bidang peternakan, telah diperoleh vaksin-vaksin untuk melawan penyakit kuku dan mulut, yaitu penyakit ganas yang sangat menular pada sapi, domba, rusa, dan babi. Di bidang industri, teknologi DNA rekombinan menghasilkan bakteri yang dapat menghasilkan bahan kimia, menciptakan bakteri yang dapat menghasilkan bahan mentah seperti etilen yang digunakan dalam pembuatan plastik. Dan di bidang kedokteran, yakni diperoleh gen-gen bagi beberapa protein yang dibutuhkan dalam kedokteran, yaitu pembuatan insulin manusia oleh bakteri E. coli untuk pengobatan penyakit diabetes. Dampak penggunaan teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan memiliki beberapa dampak. Di antaranya di bidang pertanian, hasil insektisida yang dapat membasmi hama akan berpengaruh terhadap kadar oksigen dalam tanah, sehingga lama-kelamaan akan merusak tanah itu sendiri. Pada bidang kesehatan, tanaman transgenik disinyalir dapat menyebabkan keracunan bagi manusia. Tanaman transgenik memang tahan hama. Yang disisipi oleh gen BT ternyata tidak hanya bersifat racun terhadap serangga, tetapi dapat menimbulkan alergi bagi manusia. Dan di bidang agama, penggunaan gen yang berasal dari babi untuk memproduksi bahan makanan dengan sendirinya akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik, terutama pemeluk agama Islam. Demikian pula penggunaan gen dari hewan dalam rangka meningkatkan produksi bahan makanan akan menimbulkan kekhawatiran bagi kaum vegetarian yang mempunyai keyakinan tidak boleh mengkonsumsi produk hewani. Sedangkan penggunaan gen yang berasal dari sapi untuk memproduksi bahan makanan akan menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pemeluk agama Hindu. Tanaman transgenik. Tanaman transgenik yaitu suatu produk rekayasa genetika melalui transformasi gen dari makhluk hidup lain ke dalam tanaman yang bertujuan untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat unggul yang lebih baik dari tanaman sebelumnya. Keuntungan penggunaan tanaman transgenik. Yang pertama yaitu panen tinggi. Tanaman hasil rekayasa genetika dapat membantu memperbaiki jumlah dan kualitas panen di lahan marginal, seperti tanah, asam, dan tandus. Yang kedua yaitu adanya perbaikan nutrisi. Produk tanaman kedelai misalnya bisa dimodifikasi mengandung lebih banyak protein, zat besi untuk mengatasi anemia. Baru-baru ini, ilmuwan Eropa berhasil memasukkan vitamin A pada padi. Yang ketiga yaitu perbaikan kesehatan. Vaksin di dalam produk tanaman akan mempermudah pencapaian sasaran dan cakupan. Yang terakhir yaitu sedikit bahan kimia. Tanaman rekayasa genetika yang sudah dibuat di tahan hama dan gulma misalnya tidak memerlukan lagi pestisida dan herbisida. Keterkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tumbuhan memiliki manfaat yang banyak bagi makhluk hidup di muka bumi ini, seperti bahan makanan bagi manusia dan hewan herbivora, seperti dalam surah Al-An'am ayat 141. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ansha'a jannati ma'rushatin wa ghairu ma'rushat
wa ghairu ma'rushati wa nahla wa zar'a mukhtalifan ukuluhu wa zaituna wa rummana mutasyabiha wa ghairu mutasyabih kulu min thamarihi idza athmar wa atu haqqahu yawma qasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, seperti zaitun dan delima, yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Demikian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Perkuliahan ini kita alihkan ke grup WhatsApp lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.